Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi nyamuk di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan saya Legha Lunier Sabrina dengan NIM 641141949, Rombel 6A Epidemiologi dan Biostatistik, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Klasifikasi nyamuk. Nyamuk merupakan anggota ordo Diptera, subordo Nematophyrae, famili Culliginae, subfamili Culliginae, kelas insekta yang sering berinteraksi dengan manusia. Daur hidup nyamuk. Nyamuk mengalami proses metamorfosis sempurna yang mencakup dua fase berbeda, yaitu akuatik atau tahapan telur, larva, pupa, dan terestrial, tahapan nyamuk dewasa. Tahap telur. Nyamuk biasanya meletakkan telurnya di tempat yang berair. Kebiasaan nyamuk meletakkan telur pada breeding place berbeda-beda tergantung dari jenis nyamuk. Pada tempat yang kering, telur akan rusak dan mati. Telur yang diletakkan di dalam maupun di sekitar genangan air akan menetas setelah 1 atau 2 hari kemudian. Tahap larva. Setelah telur menetas, maka muncullah larva nyamuk yang dalam pertumbuhannya mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali, yang dikenal dengan istilah instar 1, instar 2, instar 3, dan instar 4. Waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan larva adalah 5-10 hari. Perkembangan jentik nyamuk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, cukup tidaknya bahan makanan, dan ada tidaknya predator. Tahap pupa. Pada stadium pupa mulai dibentuk alat-alat tubuh nyamuk dewasa. Selama stadium ini, pupa nyamuk tidak mengkonsumsi makanan. Stadium pupa merupakan stadium terakhir dari nyamuk yang berada di dalam air yang membutuhkan waktu antara 1-2 hari. Tahap nyamuk dewasa. Tubuh nyamuk dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu caput atau kepala, torak atau dada, dan abdomen atau perut. Perkembangan nyamuk jantan dari pupa ke nyamuk dewasa lebih cepat daripada nyamuk betina, sehingga nyamuk dewasa jantan menunggu nyamuk betina untuk proses kawin. Nyamuk yang menggigit manusia adalah nyamuk betina karena membutuhkan protein darah untuk bertelur. Bionomik nyamuk. Dalam hidupnya, nyamuk membutuhkan 3 macam tempat dalam kehidupannya, yaitu tempat untuk memperoleh umpan atau darah, tempat untuk melakukan istirahat, dan tempat untuk melangsungkan perkembangbiakan. Tempat perkembangbiakan nyamuk disebut tempat perindukan. Tempat ini merupakan bagian paling penting dalam siklus hidup nyamuk, karena melalui tempat perindukan, kelangsungan siklus hidup nyamuk dapat berlangsung dengan normal. Tempat perindukan nyamuk seperti genangan-genangan air yang tertampung di suatu wadah yang biasa disebut kontainer, bukan genangan-genangan air tanah. Contohnya, drum, bak mandi, barang-barang bekas, pelepah daun, dan lain-lain. Geografis Indonesia sangat mendukung untuk tumbuh dan berkembang biaknya dari jenis-jenis nyamuk. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan rawa, genangan air, maupun penampungan air digunakan nyamuk sebagai tempat untuk berkembang biak. Penyakit tular vektor. Perilaku masyarakat yang kurang baik dan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor resiko penularan penyakit tular vektor nyamuk seperti demam berdarah dengue atau DBD, malaria, filariasis atau kaki gajah, chikungunya, dan encephalitis. Pencegahan gigitan nyamuk. Berbagai teknik dan cara pencegahan untuk menghindari gigitan nyamuk adalah dengan menggunakan lotion anti nyamuk atau mosquito repellent, anti nyamuk atau obat nyamuk bakar, obat nyamuk cair semprot, kawat jaring sarang nyamuk besi atau plastik, anti nyamuk elektrik, raket nyamuk listrik atau baterai, dan software gelombang suara anti nyamuk atau pengusir nyamuk. Penangkapan dan pengamatan nyamuk. Yang pertama, membuat perangkap nyamuk dengan botol plastik. Penangkapan nyamuk dilakukan dengan cara membuat jebakan nyamuk dari botol bekas yang tergolong mudah. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain botol plastik bekas ukuran 600 ml, cutter, gunting, isolasi, plastik hitam, gelas, 200 ml air panas,
50 gram gula merah, dan ragi roti. Langkah-langkah membuat perangkap botol plastik adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan botol plastik bekas yang telah dicuci bersih. Kedua, lubangi botol menggunakan cutter untuk mempermudah pemotongan. Ketiga, potong atau gunting melingkar botol agar menjadi 2 bagian. Keempat, tutup bagian bawah botol dengan bagian potongan leher botol dalam keadaan terbalik dan tutup bagian sisinya dengan menggunakan isolasi. Pembuatan atraktan. Yang pertama, siapkan gelas, masukkan 50 gram gula merah dan air panas 200 ml ke dalam gelas, lalu aduk rata hingga larut dan dinginkan. Kedua, masukkan larutan gula ke dalam botol, lalu masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh dan jangan diaduk. Tahap yang terakhir yaitu membungkus perangkap botol dengan plastik hitam. Dengan cara yang pertama, siapkan plastik hitam dan bungkus plastik hitam ke botol. Kedua, setelah botol terbungkus plastik hitam dengan rapi, ambil isolasi untuk merekatkan plastik hitam yang sudah terbungkus botol di dalamnya agar tidak terlepas. Rapikan dan perangkap botol bekas pun sudah jadi. Pengaplikasian. Untuk pengaplikasian perangkap nyamuk dengan botol dapat dilakukan di sudut rumah atau tempat-tempat yang gelap seperti kebun. Nah, campuran dari larutan gula dan ragi tadi akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang sangat disukai oleh nyamuk. Perangkap nyamuk dengan minyak. Cara ini dilakukan dengan membuat jebakan nyamuk dari minyak atau perangkap minyak yang tergolong mudah. Penangkapan ini dilakukan dengan menggunakan minyak agar merangsang nyamuk untuk datang dan menempel hingga mati. Perlengkapan yang dibutuhkan hanya 2 macam. Yang pertama, 1 buah piring plastik dan minyak goreng secukupnya. Langkah-langkah menggunakan perangkap minyak yaitu yang pertama, siapkan piring plastik yang sudah dicuci bersih. Yang kedua, tuangkan minyak goreng ke piring secukupnya, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan yang ketiga, oleskan minyak goreng secara merata di atas piring. Pengaplikasian. Letakkan piring yang sudah diberikan minyak goreng di tempat di mana nyamuk sering berada atau dengan cara mengayun-ayunkan piring dari arah kanan ke kiri saat nyamuk terbang. Maka nyamuk akan terperangkap dan menempel di permukaan piring yang ada minyaknya. Penangkapan nyamuk dengan perangkap ini dilakukan di luar ruangan atau outdoor, tepatnya di kebun depan rumah sekitar pukul 6 pagi dan pukul 5 sore. Dengan hasil nyamuk yang terperangkap yaitu 13 ekor nyamuk. Identifikasi nyamuk. Nyamuk yang paling banyak ditemukan di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah adalah genus Culex. Taksonomi nyamuk Culex termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, subordo Nematokera, famili Culicidae, genus Culex, dan spesies Culex sp. Identifikasi Culex. Culex terdiri atas kaput, toraks, dan abdomen. Kepala Culex berbentuk bulat dan memiliki sepasang mata, sepasang antena, sepasang palpi, dan 1 proboscis antena. Kaput berwarna hitam dengan putih pada ujungnya. Culex mempunyai tubuh berwarna hitam belang-belang putih atau kecoklat-coklatan. Proboscis berwarna gelap dengan sisik yang pucat, skutum berwarna coklat, dan sisik yang berwarna emas keperakan. Pada bagian toraks terdapat 2 garis putih berbentuk kurva. Sayap nyamuk Culex berwarna gelap berbentuk sempit dan panjang, dan kaki nyamuk Culex berjumlah 3 pasang, letaknya menempel pada toraks. Kaki belakangnya dilengkapi femur yang berwarna pucat, serta seluruh permukaan kakinya berwarna gelap. Bionomik nyamuk Culex. Nyamuk Culex biasanya mencari darah pada malam hari atau bersifat eksofagik. Habitatnya pada wadah alami banyak terdapat di area hutan, perkebunan, dan pada tanaman di luar rumah. Sekian video identifikasi nyamuk dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.